saya sekarang lagi utamanya ini adalah untuk menjalankan semua jalur distribusi supaya bisa jalan. Utamanya adalah itu. Tetapi kalau ada spekulan yang melawan hukum, saya akan tuntut. Saya sudah bicara sama Kapolri dan Kabar Reskrim, ditangkap untuk segera diproses secara hukum. Luar biasa macet. Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, kelangkaan pasokan minyak goreng makin meresahkan masyarakat. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan beragam kebijakan untuk bisa menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng, namun faktanya di lapangan minyak goreng masih sulit ditemukan atau jika pun ada dengan harga yang jauh dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya minyak goreng menjadi barang yang paling dicari seantero negeri. Antrian pun mengular di mana-mana di sejumlah daerah dan berbagai tudingan atau spekulasi di balik kelangkaan minyak goreng mulai beredar di masyarakat, mulai dari tudingan adanya penimbunan oleh distributor hingga masyarakat yang dianggap melakukan panic buying dan juga bahkan melakukan penimbunan. Ini yang juga cukup ironis yang terjadi saat ini. Ini yang juga akan kami diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Segini panjangnya, udah kayak ngantri sembako gratis. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama studio ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Anggi. Dan kemudian ada Pak Said Didu, pengamat kebijakan publik. Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan juga bergabung secara virtual bersama saya ada Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Oke. Selamat malam Mbak Dwi. Ya. Selamat malam Pak Edi, Pak Said. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bu Nevi Zuarina, politisi PKS. Selamat malam Bu Nevi. Selamat malam Anggi. Ya. Mbak Anggi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung malam hari ini. Ini memang masalah yang sangat menjadi sorotan di publik sampai saat ini, mulai dari awal tahun ya. Kita awal tahun tahu dengan harga minyak goreng cukup tinggi, kemudian Februari pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak Rp14.000. Harganya mulai terjangkau tapi barangnya tidak ada. Saya akan langsung bertanya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, sesungguhnya apa yang terjadi sehingga masyarakat kita seperti yang Anda lihat tadi di tayangan kami sebelumnya, antrian untuk memperoleh minyak goreng di mana-mana ini merata, hampir di semua daerah terjadi Pak? Setuju, ini ada persepsi masyarakat bahwa minyak goreng ini langka. Sebetulnya tidak langka. Yang langka itu adalah ini yang dicari masyarakat itu adalah minyak goreng. Maaf Pak Oke, putus-putus ya suaranya, bisa atau dibesarkan mungkin? Bagaimana sekarang? Halo? Masih terputus ya Pak, kami berusaha untuk mendengarkan. Diulangi kembali Pak Oke? Ya, iya betul. Tadi yang disampaikan, apa yang ditunjukkan itu ada masyarakat yang memang mempunyai opini bahwa minyak goreng ini seolah-olah langka. Minyak goreng ini tidak langka, tapi masyarakat memang mengejar minyak goreng dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yang 14.000, karena minyak goreng dengan harga di atas itu ada tersedia gitu kan. Oke, Pak Oke. Jelas kan? Ya,
Pak Oke, mohon maaf, kami akan mencoba memperbaiki komunikasi dengan Pak Oke karena terputus, saya tidak bisa mendengar dengan jelas ya. Mungkin kita bisa menggunakan sumber audio melalui telepon. Baik, sambil menunggu Pak Oke, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, kalau kita melihat kondisi di lapangan, ini Pak Presiden mengetahui kondisinya Pak ya, apa tanggapan beliau dengan kondisi masyarakat susah sekali untuk mendapatkan. Saya sempat menangkap sedikit pernyataan Pak Oke, barangnya sebenarnya nggak langka, cuman masyarakat mencari dengan harga, kalau tidak salah ya harga 14.000 yang seperti yang diedarkan oleh pemerintah. Ya, kalau Bapak Presiden jelas beliau tahu ya, dan kita mengingat bahwa menjelang pertengahan Januari kan beliau memberikan arahan bahwa ada 3 waktu itu, ada masalah batu bara, kemudian LNG, dan satu lagi adalah masalah minyak goreng. Nah, yang minyak goreng itu arahan beliau kan jelas ya waktu itu, stabilisasi harga minyak goreng pada harga yang terjangkau. Jadi ini ada 2 hal, ya, stabilitas dan harga yang terjangkau waktu itu ya. Nah, kemudian tentu saja arahan ini kepada Menteri Perdagangan, ya kemudian teknisnya ya Kementerian Perdagangan. Nanti Pak Oke mungkin Pak Dirjen bisa memberikan penjelasan lebih baik daripada saya. Dan belum lama ini juga kami mendapatkan arahan melalui staf khusus Presiden ya, bahwa Bapak Presiden memberikan arahan lagi, jangan bebani masyarakat secara ekonomi maupun psikologis. Ya, ini penting. Kalau secara ekonomi kan terkait dengan harga, ketersediaan dan sebagainya. Secara psikologis mungkin antrian yang panjang tadi itu mungkin juga satu hal yang kita kalau bisa kita hindarkan ya. Tapi kalau mengenai teknis lebih detail Pak Dirjen lah yang lebih. Oke, kita akan mencoba kembali ya Pak ya, menghubungi Pak Dirjen. Pak Dirjen, Pak Oke. Selamat malam. Ya. Nah, ini jauh lebih baik ya Pak Oke. Bisa diulangi lagi tadi Pak, kalau saya tidak salah tangkap sebenarnya minyak gorengnya ini tidak langka, cuman masyarakat mencari harga yang diedarkan pemerintah Rp14.000 begitu Pak Oke ya? Betul. Jadi ini minyak goreng kita sudah sampai hari ini sudah lebih dari 400 juta liter kita distribusikan ke berbagai ke 34 provinsi gitu kan. Jadi padahal kebutuhan per bulan ya, kalau normal itu 327 juta liter per bulan. Nah sekarang dalam 22 hari kami sudah menyebarkan lebih dari 430 juta liter. Artinya yang sehari normalnya itu 11 juta liter per hari, kami sudah gandakan menjadi 2 kali lipat, 20 juta liter per hari. Tapi apa kejadian yang terjadi saat ini adalah minyak goreng tetap tersedia, tapi ternyata di lapangan tidak memenuhi ketentuan pemerintah dengan harga eceran tertinggi. Seharusnya itu adalah harga eceran tertinggi karena kami pastikan minyak goreng yang beredar saat ini adalah sudah minyak goreng seharusnya dengan harga eceran tertinggi. Artinya ada gangguan di rantai distribusi. Rantai distribusinya yang membuat tadi seperti seolah-olah langka, atau tadi harganya yang ada permainan. Ini yang sedang kita bereskan. Sementara itu kan masyarakat tidak bisa menunggu untuk mendapatkan harga dengan harga terjangkau ini. Betul. Oleh karena itu beberapa daerah sudah mulai melakukan pasokan langsung dengan memotong rantai distribusi. Baik itu pasokan langsung pengisian kepada pedagang di pasar tradisional yang berupa curah ataupun tadi ada yang melakukan operasi pasar. Nah mekanisme ini yang mungkin tadi ada skema pelaksanaan yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan, antrian panjang. Pak Dirjen, ini kan kalau kita lihat pasokannya sudah melebihi dari kebutuhan per hari yang Anda jelaskan ya. Tapi pemerintah apakah tidak mengantisipasi bahwa pasti akan ada kemungkinan gangguan distribusi atau apapun itu, bahkan mungkin penimbunan oleh distributor seperti yang disampaikan. Apakah tidak diantisipasi sebelumnya? Karena mengingat kan ini bukan juga kejadian pertama sebenarnya yang terjadi. Jadi ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi di mana tadi pada saat pelaksanaan awal memang tadi kita melalui retail modern itu paling patuh kalau kita udah tetapkan harga eceran tertinggi
retail modern pasti sesuai dengan HET. Tetapi kapasitas retail modern ini adalah 25 juta liter per bulan. Sehingga sedangkan kebutuhan sebulan itu adalah 327 juta liter per bulan. Sehingga yang 300 ini memang harus menggunakan rantai distribusi yang normal atau general trading tadi, memulai berbagai rantai distribusi. Apa yang kami temukan di rantai distribusi yang di normal tadi, misalnya rantai distribusinya ada 5 titik, D1, D2, D3, D4, nah baru nyampe ke D2 atau ke D3 harga HET udah tercapai, berusaha diambil ininya. Padahal itu adalah jelas-jelas minyak goreng yang seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi. Kami mencoba memperkuat juga retail modern, tapi tadi retail modern kapasitasnya terbatas, sehingga tadi baru 1 jam habis, dan itu selalu diburu karena paling patuh. Nah, sambil kami berberes-beres untuk rantai distribusi ini, bahkan saat ini sudah menurunkan penegak hukum untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap mereka yang main-main dalam rantai distribusi ini, baik dari aliran secara kuantitas maupun secara harga, gitu kan. Karena itu yang sedang kita bereskan. Tetapi kan pemerintah juga menyiapkan minyak goreng yang bisa disalurkan langsung ke masyarakat. Nah, ini yang proses penyaluran ke masyarakat ini yang tidak rapi, sehingga tadi ini akan kita perbaiki sehingga terjadi antrian yang panjang. Pak Dirjen, ini kan disebutkan sambil berberes-beres, sementara kebutuhan minyak goreng ini kan kebutuhan yang cukup esensial ini Pak. Orang setiap hari menggunakannya. Kapan waktu misalnya pemerintah bisa memberikan jaminan bahwa kondisi akan normal, pasokan ada dan harga yang juga terjangkau? Minyak goreng sudah mengalir, cuma harganya yang belum terjangkau nih saat ini. Ada yang main-main ini yang kita percepat membereskannya. Maka saat ini Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengawal dan melakukan investigasi terhadap rantai distribusi ini. Oke, baik. Tetap kami upayakan masyarakat segera dapat dengan mekanisme penyaluran langsung memotong rantai distribusi. Baik. Kami utamakan ke pasar tradisional dengan minyak goreng curah yang 11.500 per liter, dengan harapan ini akan mengurangi tekanan ke retail modern. Baik, Pak Dirjen ditahan dulu Pak, kita akan lanjutkan nanti, kita harus jeda sejenak. Ini ditanggapi juga oleh narasumber saya di studio. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama saya.